warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Anjarno, NIM A11-20008. Di mata kuliah pengendalian kualitas kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaminan mutu sistem standar ISO. Jaminan mutu sistem standar ISO. Pengendalian mutu dipengaruhi oleh tiga, yaitu perusahaan, konsumen, dan independen. Pihak ketiga merupakan badan-badan atau lembaga akreditasi. Awalnya, lembaga pemerintah atau asosiasi dalam suatu negara. Tugas utama, mengawasi dan mengakreditasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada dalam suatu negara. SNI Standar Nasional Indonesia, JIS Japan Industrial Standard, ISO International Organization for Standardization oleh MIF. ISO terbagi menjadi 5, yaitu ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. Itu semua merupakan pedoman non-kontaktual. Standar internasional ISO merupakan organisasi yang anggotanya kurang lebih 90 negara dan memiliki kantor pusat di Rode Varenberg, Geneva, Switzerland. Organisasi ini mengawasi badan-badan yang memberikan akreditasi atau accreditation body terhadap lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikat atau certification body dengan sistem standar kualitas ISO 9000. ISO 9001, sistem mutu atau model jaminan mutu dalam bidang desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Definisi dalam ISO 9001. 1. Produk adalah hasil suatu kegiatan atau hasil suatu proses. Produk dapat mencakup jasa, perangkat keras, bahan proses, perangkat lunak, atau gabungannya. 2. Tender adalah penawaran yang dibuat oleh perusahaan sebagai tanggapan atas permintaan untuk memenuhi kontak penyediaan. Dan yang ketiga itu kontrak, adalah persyaratan yang disetujui antara perusahaan dan pelanggan yang disampaikan dengan cara apapun. ISO 9001 memiliki 20 pasal. Yang pertama, tanggung jawab manajemen, 2. Sistem mutu, 3. Tinjauan kontrak, 4. Pengendalian desain, 5. Pengendalian dokumen data, 6. Pengembalian, 7. Pengendalian produk milik pelanggan, 8. Identifikasi dan kemampuan telusur produk, 9. Pengendalian proses, 10. Inspeksi dan pengujian, 11. Pengendalian alat inspeksi, alat ukur dan alat uji, 12. Status hasil inspeksi dan pengujian, 13. Pengendalian produk yang tidak sesuai, 14. Tindakan koreksi dan pencegahan, 15. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman, 16. Pengendalian rekam mutu, 17. Audit mutu intern, 18. Pelatihan, 19. Pelayanan, dan 20. Teknik statistik. ISO 9002 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Persyaratan dalam sistem ISO 9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain atau non-applicable. ISO 9002 sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga pendidikan, maupun laboratorium pengetesan. ISO 9002 ini digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi, dan pelayanan. Beberapa contoh perusahaan penghasil barang yang memerlukan sistem standar ini adalah perusahaan cat, perusahaan sepatu, dan beberapa perusahaan dalam bidang industri kimia. ISO 9003 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dan tes. Beberapa isi persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain, pembelian, pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicable. ISO 9003 merupakan standar yang kurang rinci. Standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Standar ini umumnya dipakai oleh laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. ISO 9004. ISO 9004 adalah pedoman yang tidak meningkat, non-kontraktual atau petunjuk untuk pemahaman yang terdiri dari ISO 9004-1 sampai dengan ISO 9004-4. Manfaat ISO 9000: 1. Penghematan biaya, 2. Peningkatan efisiensi, 3. Produktivitas yang naik, 4. Tingkat kompetitif yang semakin tinggi.
Faktor penting atau tidaknya ISO. 1. Manajemen. Sangat dipengaruhi oleh keyakinan akan arti penting dan manfaat bagi perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tidak memakai ISO. Salah satunya perusahaan yang ada di Jepang. 2. Wilayah pemasaran dan tuntutan konsumen. Jika pasar bersifat lokal dan konsumen tidak menyarankan ISO, maka kebutuhan standar ISO 9000 tidak begitu penting. Tetapi pasar lokal dapat saja menjadi pemicu diterapkannya standar ISO apabila konsumen mereka adalah perusahaan yang menggunakan produk mereka sebagai bahan baku dan perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 9000. Sehingga sebagai perusahaan dan sebagai pemasok atau supplier harus menerapkan sistem standar ISO 9000 apabila ingin tetap sebagai pemasok. Apabila pasar bersifat internasional atau global dan ada tuntutan dari konsumen, maka standar ISO menjadi penting dan merupakan keharusan bila perusahaan ingin tetap eksis, sehingga penerapan ISO 9000 dapat meningkatkan daya saing perusahaan lebih-lebih untuk pasar Eropa. Kelebihan sistem ISO 9000. 1. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat antisipasif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi serta dilengkapi dengan program sertifikasi. 2. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat adaptif untuk diaplikasikan pada berbagai macam bidang industri, baik penghasil barang maupun jasa. 3. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat informatif dan mudah dipahami serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional. Faktor penentu sistem ISO 9000 yang pertama motivasi, 2. Komitmen, 3. Sumber daya manusia. Sistem dokumentasi mutu yaitu quality manual atau manual mutu, operating procedure atau prosedur operasi, 3. Support documents atau dokumen pendukung. Dan ada implementasi sistem ISO yang 1. Adopsi, 2. Persiapan, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, dan 5. Asesmen. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. See you next time.